tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Selamat jumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan dengan satu tema, bertumbuh bersama di dalam Kristus. Bacaan pada hari ini terambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai yang ke-31. Demikian bunyi dari firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai 31. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andaikan telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruh adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malah justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mendapatkan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Mari kita mohon pimpinan penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, di mana kami masih boleh mendengarkan suara sabda firman-Mu. Berbicaralah, sebab kami hamba-hamba-Mu mau belajar dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, dikisahkan pada suatu hari ada seorang tua sedang berjalan-jalan di sebuah desa. Ketika dia sedang berjalan-jalan, dia mendengarkan sebuah alunan musik yang tidak enak untuk didengar. Suara itu sungguh memekakan telinganya. Dia berusaha tahu dari mana sumber suara tersebut. Ketika dia sedang berjalan, dia mendapati seorang anak kecil sedang memainkan sebuah biola. Maka dia berpendapat bahwa biola itu adalah alat musik yang tidak enak untuk didengar. Pada hari berikutnya, ketika dia sedang berjalan-jalan, dia juga mendengarkan sebuah alunan musik. Tetapi musik ini berbeda. Musik ini merdu. Dan dia mencari sumbernya dari mana. Tampak di depan rumah ada seorang perempuan setengah baya sedang memainkan sebuah biola. Maka dia pun berpendapat bahwa sebetulnya bukan alat musik biola yang menghasilkan suara yang tidak merdu, tetapi itu merupakan satu proses belajar di mana seorang anak kecil ini belajar untuk memainkan sebuah alunan musik yang merdu. Beberapa hari kemudian, dia berjalan-jalan di sebuah kota dan dia masuk ke sebuah gedung. Dia mendengarkan sebuah simfoni yang dimainkan oleh sebuah orkestra yang bagus sekali, yang indah sekali, di mana masing-masing adalah ahli di bidangnya. Mereka bermain gitar, ada yang bermain piano, ada yang main biola, dan ada yang memainkan alat-alat musik viol. Di situ terciptalah sebuah harmonisasi yang indah, sebuah suara yang sangat merdu. Bapak Ibu, melalui ilustrasi ini kita belajar, bukankah di dalam kehidupan itu kita senantiasa belajar? Seringkali kita bertingkah laku seperti anak kecil, yang kita ingin menang sendiri, kita ingin menjadi prioritas yang pertama, bahkan kadang-kadang kita mengabaikan perasaan orang lain. Tetapi melalui proses belajar, kita menjadi dewasa, kita bisa memahami perasaan orang lain. Kita bisa memahami artinya kebersamaan. Bacaan kita pada hari ini berbicara tentang masalah satu tubuh, banyak anggota. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bagaimana satu rangkaian harmonisasi yang indah. Ketika Tuhan menciptakan manusia, memberikan kepada kita talenta, satu dengan yang lain itu berbeda. Tetapi semuanya itu dipakai Tuhan untuk memperlengkapi sebuah karya yang indah. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu, kita sebagai jari, ada rekan kita sebagai mata, ada rekan kita yang menjadi kaki, dan ada rekan kita yang menjadi telinga. Tetapi semuanya itu dipergunakan oleh Tuhan, masing-masing untuk menciptakan satu karya rencananya yang baik. Kalau kita menjadi jari, marilah kita melakukan sebagai jari yang baik, yang mempermuliakan namanya. Kalau kita diutus menjadi mata, marilah kita menjadi mata yang baik. Jangan sampai Bapak Ibu, ketika kita menjadi jari, kemudian kita ingin menjadi mata, maka yang terjadi adalah gesekan. Tidak sinkronisasi di dalam satu persekutuan yang indah yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, mari kita ciptakan satu persekutuan indah untuk kita saling belajar, saling menolong, saling menguatkan, saling memperhatikan. Sehingga tercipta sebuah persekutuan yang indah, yang berkenan di hati Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, kami tunggu
Bapak Ibu di dalam persekutuan dan kebaktian yang akan datang. Sehingga kita sama-sama menciptakan satu simfoni yang indah, seperti sebuah orkestra yang baik untuk didengar, yang menyenangkan hati Sang Penciptanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah ketika Engkau memberikan kepada kami tempat di dalam tubuh itu, entah kami sebagai tangan, entah kami sebagai jari, tapi kami percaya ketika Engkau menempatkan kami, itu bukan sesuatu kesalahan dari Sang Pencipta kami, tetapi Engkau yang Maha Tahu. Maka Engkau menempatkan kami pada bagian yang Engkau pandang itu adalah baik untuk menyenangkan hati-Mu. Firman Tuhan telah kami sampaikan. Biarlah itu Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, menjadikan kami semakin mantap untuk menjadi suatu bagian di dalam sebuah karya-Mu yang indah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.